Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang lagi hot di Indonesia, yaitu tentang permasalahan langkanya minyak goreng. Permasalahan yang membuat ibu-ibu pada antri dan marah. Ya. Kalau kita perhatikan bahwa permasalahan minyak goreng ini adalah permasalahan yang struktural, politis, ya, tidak hanya masalah ekonomi saja. Jadi permasalahan pertama adalah permasalahan kartel minyak goreng. Kalau kita perhatikan bahwa walaupun Indonesia itu penghasil CPO, yaitu crude palm oil, ya, bahan mentah pembuat minyak goreng, namun hanya ada 4 perusahaan yang berkuasa, ya, besar. 1, 2, 3, 4, ya. Perusahaannya saya sebut, tinggal di Google aja. Ya, ada W, ada S, dan lain-lain, ya. Nah, 4 perusahaan ini menjadi besar, menjadi pemain utama, itu tidak lepas dari peran pemerintah, yaitu menggunakan hak guna usaha, ya, HGU. Untuk apa? Untuk menggunakan tanah negara, ya, tanah negara, yaitu terutama di daerah luar Jawa seperti di Sumatera, Kalimantan, di Papua, Sulawesi, tanah negara untuk dijadikan kebun sawit. Nah, seringkali kebun sawit ini berhadapan dengan tanah adat, ya, tanah adat. Tanah adat itu adalah tanah yang didasarkan atas hukum adat. Dahulu sebelum ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat Indonesia, ya, itu bisa mengolah tanah adat dengan hukum adat. Misalnya satu keluarga bisa punya tanah menggali tanah berapa, mengolah tanah berapa misalnya, ya. Nah, setelah kita merdeka menjadi NKRI, hukum tanah adat ini dihapus dan negara dalam Undang-Undang 45 mengatakan bahwa tanah, bumi, dan macam-macamnya, pasal ketiga, dikuasai oleh negara. Nah, inilah yang jadi konflik agraria banyak terjadi di daerah-daerah, terutama di Sumatera dan di Kalimantan, ya, di mana negara mengklaim itu tanahnya dan mau dikasih ke perusahaan sawit tadi, ya, negara versus adat, ya, berebut tanah. Negara mengklaim itu adalah milik mereka, ya, karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, dan rakyat mengatakan, oh, itu milik nenek moyang kami karena berdasarkan hukum adat, ya, hukum adat. Ketika memberi HGU kepada pengusaha, ya, pengusaha, ya, maka pemerintah negara itu selalu menguntungkan oleh masyarakat, menguntungkan pengusaha ketimbang masyarakat. Inilah yang menjadi konflik agraria bertahun-tahun di kita. Akibatnya, selain konflik agraria juga yang kedua, kalau akibatnya adalah masalah deforestasi, yaitu masalah kerusakan hutan, ya, deforestasi, ya. Nah, jadi 4 pengusaha tadi, ya, 1, 2, 3, 4 adalah pengusaha-pengusaha yang menjadi kaya karena HGU tadi. Dan ini tidak hanya berlangsung pada masa pemerintahan hari ini, ya. Kok 4, ya? Hanya 4 aja, ya. Anda bayangkan bahwa pengusaha kita yang berkuasa itu adalah 4 orang ini yang menguasai lahan luas 50% lebih lahan dari lahan sawit di Indonesia. Dan ketika pemerintah menggunakan harga eceran tertinggi, HET tertinggi, agar kemudian misalnya 15.000, ya, 15.000, agar
ini sama aja dengan menggunakan namanya price floor ya. Harga eceran tertinggi itu price floor kalau bahasa ekonominya. Harganya ditetapkan oleh pemerintah, paling tingginya segini. Nah, mereka ini karena memiliki kartel ya, mereka ini akhirnya menahan supply ya, karena 15.000 ditetapkan pemerintah adalah menurut mereka adalah satu hal yang tidak menguntungkan ya. Mereka menahan supply sama-sama nih, kartel namanya menahan supply. Ketika menahan supply maka terjadi kelangkaan ya. Karena terjadi kelangkaan, kemudian harga jadi mahal. Karena barang langka maka harga akan mahal. Nah, mengapa mereka menahan supply? Apakah hanya ingin harga-harga itu naik? Enggak. Mereka ingin menahan supply itu harga ini dihapus. Harga eceran tertinggi. Karena merasa ini merugikan mereka kan? Ya. Akibatnya kemudian pemerintah menghapus HET. Lalu tiba-tiba minyak goreng ada di pasaran. Ibu bisa menemukannya di swalayan-swalayan. Pertanyaannya adalah enak banget ya. Enak banget nggak? Iya. Pertama, udah dikasih tanah, babat hutan, ya kan? Lalu dikasih ngambil tanah rakyat juga konflik, ya. Lalu bisa neken pemerintah lagi untuk mencabut HET, ya, harga eceran teratas, ya. Lalu yang ketiga, yang kok bisa gitu ya? Kok bisa? Jawabannya karena pemerintahnya dan juga pemerintah daerahnya kalau mau ikut pilkada ya, atau pilpres atau pemilu nggak ada duitnya dari mana? Duitnya dari 4 orang ini tadi, penyumbang atau cukong pemilu. Bahkan kalau kita perhatikan ada partai anak muda yang namanya P.I itu pemiliknya adalah atau pengusaha utamanya adalah pemilik sawit ya. Nah, karena udah nyumbang banyak kemudian bisa nekan pemerintah. Akhirnya pemerintahnya takluk, pemerintahnya kalah. Walaupun punya tentara, punya bedil, berhak melakukan kekerasan atas nama kepentingan umum, tapi kalau menghadapi 4 jagoan kartel tadi, pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya yang dilakukan pemerintah adalah menyerahkan kembali ke mekanisme pasar. Lalu apa solusinya kalau jadi presiden? Solusinya adalah saingi kartel dengan BUMN. Jadi BUMN-nya itu jadi kayak PTPN ya, PT Perkebunan Nasional, PTPN itu terlibat juga sebagai perusahaan penyedia atau perusahaan yang bergerak dalam bidang industri sawit, kelapa sawit. Agar apa? Agar 4 orang tadi itu punya saingan, nggak jadi kartel. Jadi kalau dia nahan harga ya ini bisa naikin tuh, bisa nyuplai harga. Tapi permasalahannya kalau kita serahkan kepada BUMN, siapa di balik BUMN? Lagi-lagi politisi, tim sukses yang nggak ngerti namanya manajemen perusahaan, ya, yang ngertinya cuman jadi buzzer pemerintah. Ya kita lihatlah komisioner
dari BUMN itu. Komisionernya BUMN itu adalah politik balas budi dari pilkada atau pilpres. Mereka tim sukses yang gak ada kerjaan, dikasih jabatan. Lalu solusi ini bisa nggak? Enggak. Lalu solusinya apa? Solusinya ya nggak bisa lah. Susah, mumet solusinya, rumit. Perlu pemimpin yang visioner, punya visi misi untuk mengubah ini, dan tidak tergantung dengan oligarki Saudi. Berani independen untuk melawan. Itu gimana? Kita tunggu pemilu 2024. Semoga nggak ada perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau ada perpanjangan ya kita ya gini aja lah. Padahal kalau 3 periode ya bisa menang lagi karena punya modal yang banyak untuk menang. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menenangkan ibu-ibu dan bisa membuat perubahan di negeri ini.